Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 4 Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi akan mempresentasikan mengenai teori-teori etika. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Siat Ade Bagus Apriyoga dengan nomor NIM terakhir 051. Yang kedua ada Ezra Ruth Natalia Siburian dengan nomor NIM terakhir 073. Yang ketiga ada Fadila Putri Salsabila dengan nomor NIM terakhir 089. Yang keempat ada Gusti Ratna Nabila Fania dengan nomor NIM terakhir 096. Dan yang terakhir ada saya sendiri Nabila Rama Putri dengan nomor NIM terakhir 105. Materi pertama mengenai etika absolut dan etika relatif. Dalam teori etika ada dua hal mendasar yang perlu kita ketahui. Apakah etika bersifat absolut atau relatif? Kedua prinsip ini merupakan prinsip yang saling bertentangan satu sama lain. Adanya perbedaan ini disebabkan pandangan tentang moral yang berbeda satu sama lain. Poin bahasan pertama mengenai etika absolut. Berasal dari kata absolutisme yang berarti mutlak, merupakan paham yang percaya bahwa segala sesuatu yang ada itu memiliki sifat mutlak dan universal. Universal yang artinya berlaku untuk siapa saja dan di mana saja. Tokoh yang berpengaruh pada paham ini ialah Immanuel Kant dan James Russell. Adapun contoh kasus pada teori ini ialah ketika seorang melakukan tindakan yang jahat seperti mencuri, berbohong, melanggar norma. Bagaimanapun dan apapun alasannya itu termasuk perbuatan tidak bermoral. Poin kedua mengenai etika relatif. Memiliki kata dasar relatif yang berarti berkaitan dengan atau bergantung. Paham ini percaya bahwa segala sesuatu itu bersifat tidak mutlak, mulai dari pengetahuan maupun prinsip. Etika relatif adalah prinsip atau nilai moral yang ada dalam masyarakat yang berbeda dan untuk situasi yang berbeda pula. Tokoh yang mendukung paham etika relatif ini ialah Joseph Lecter. Ia menolak adanya norma-norma moral umum karena kewajiban moral selalu bergantung pada situasi konkret dan situasi konkret ini dalam kesehariannya tidak pernah sama. Contoh kasus pada etika ini ialah ketika seorang membela dirinya ketika dibegal. Dalam hal ini si korban tanpa sengaja membunuh tersangka. Pada kasus-kasus seperti ini bisa benar dan juga bisa salah, tergantung pada apa tujuan orang melakukan perbuatan itu. Yang kedua contohnya ialah orang Galatia yang memakan orang tua mereka ketika sudah meninggal. Dalam kasus ini, orang Galatia melakukan hal itu sebagai bentuk penghormatan dan kebanyakan dari tanggapan kita terhadap hal itu adalah tidak bermoral. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perilaku moral. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa konsep yang erat kaitannya dengan teori-teori perkembangan perilaku moral, yaitu yang pertama, perilaku moral atau moral behavior. Perilaku moral atau moral behavior adalah perilaku yang mengikuti kode moral kelompok masyarakat tertentu. Moral dalam hal ini berarti adat kebiasaan atau yang sering kita sebut sebagai dengan tradisi. Kedua, terdapat perilaku tidak bermoral atau immoral behavior. Perilaku tidak bermoral atau immoral behavior berarti perilaku yang gagal mematuhi harapan suatu kelompok sosial yang disebabkan oleh ketidaksetujuan terhadap harapan kelompok sosial atau karena kurang merasa wajib untuk mematuhinya. Lalu yang ketiga terdapat perilaku di luar kesadaran bermoral atau yang disebut sebagai unmoral behavior. Perilaku di luar kesadaran moral adalah perilaku yang menyimpang dari harapan kelompok sosial yang disebabkan oleh ketidakmampuan yang bersangkutan dalam memahami harapan kelompok sosial. Lalu yang selanjutnya terdapat perkembangan moral. Moral development atau perkembangan moral adalah suatu perkembangan yang bergantung pada perkembangan intelektual seseorang. Apabila kemampuan persepsi atau kemampuan pemahaman seorang anak meningkat, maka tahap perkembangan moral anak tersebut juga akan meningkat. Maka dari itu, Kohlberg menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pertambahan umur seseorang dengan tingkat perkembangan moral seseorang. Teori tersebut beliau gambarkan ke dalam suatu tabel-tabel
dalam tahap-tahap perkembangan moral anak oleh Kohlberg. Di dalam tabel teori perkembangan anak dapat diketahui bahwa keenam tahapan perkembangan moral dari Kohlberg dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan 1 atau yang disebut dengan prakonvensional. Tingkatan ini yang termasuk dalam tingkatan ini adalah seseorang yang berusia di antara 4 sampai dengan 10 tahun. Dan pada tingkatan ini, perkembangan moral seseorang anak akan memasuki tahap orientasi kepatuhan dan hukuman dan orientasi kepentingan pribadi. Lalu selanjutnya terdapat tingkatan kedua atau yang disebut dengan konvensional. Yang termasuk ke dalam tingkatan ini adalah seseorang yang berusia antara 10 sampai dengan 13 tahun. Pada tingkatan ini, perkembangan moral seorang anak akan memasuki tahapan orientasi keserasian interpersonal dan konformitas antara orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Selanjutnya, tingkat 3 yang disebut pasca konvensional yang termasuk ke dalam tingkatan ini adalah seseorang yang berusia di atas 13 tahun. Pada tingkat ini, seseorang akan memasuki tahapan orientasi hukum dan legalitas serta prinsip etika universal. Dalam praktiknya, model Kohlberg tidak selalu menunjukkan adanya hubungan antara pertambahan usia dengan peningkatan kesadaran moral seseorang. Hal ini didasari oleh banyaknya kejadian di dunia di semasa ini di mana pertambahan usia seseorang tidak serta-merta diikuti oleh pertumbuhan tingkat kesadaran moralnya. Maka dari itu, banyak sekali oknum dalam suatu kasus yang melakukan suatu korupsi ataupun manipulasi di usianya yang sudah masuk dalam tahap 3 atau di atas 13 tahun. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa di dalam teori Kohlberg, semakin bertambahnya usia seseorang, maka diharapkan adanya peningkatan di dalam kesadaran moralnya sehingga dapat adanya kecenderungan setiap tindakan yang dilakukannya itu akan lebih dikendalikan oleh faktor-faktor internal atau prinsip kesadaran etika dalam dirinya yang kita sebut sebagai self-control dan self-consciousness. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori etika. Dalam etika masih dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan. Nah, berikut ini ada beberapa teori etika. Teori etika yang pertama adalah egoisme. Rachel memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis merupakan suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri. Sedangkan egoisme etis merupakan suatu teori yang menjelaskan bahwa tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Teori etika yang kedua ada utilitarianisme. Nah, menurut teori, utilitarianisme merupakan suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Pada paham ini dapat diringkas sebagai berikut. 1. Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari konsekuensinya. Yang kedua, dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, satu-satunya parameter yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau jumlah ketidakbahagiaan. Yang ketiga, kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. Kita masuk ke teori etika yang ketiga, yang terakhir, yaitu deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Teori ini meyakini bahwa sesuatu yang baik berakar dari keberhasilan manusia dalam mengerjakan tugas atau kewajibannya. Teori deontologi dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu rational monism, yang kedua traditional deontology, dan yang terakhir ada intuitionistic pluralis. Dewi menyebutkan bahwa unsur utama yang terkandung di dalam etika deontologi adalah sebagai berikut. 1. Ada kemurahan hati, 2. Keadilan, 3. Otonomi, 4. Kejujuran, dan 5. Ketaatan. Baik, untuk teori selanjutnya yaitu teori H. Menurut teori H,
suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia atau HAM. Menurut Bertens pada tahun 2000, teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi atau teori kewajiban karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Teori hak sebenarnya didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan semua manusia mempunyai martabat yang sama. Hak asasi manusia didasarkan atas beberapa sumber otoritas, yaitu yang pertama hak hukum atau legal right. Adalah hak yang didasarkan atas sistem yurisdiksi hukum suatu negara, di mana sumber hukum tertinggi suatu negara adalah Undang-Undang Dasar negara yang bersangkutan. Yang kedua yaitu hak moral atau kemanusiaan, moral human right. Hak moral atau kemanusiaan dihubungkan dengan pribadi manusia secara individu, atau dalam beberapa kasus dihubungkan dengan kelompok, bukan dengan masyarakat dalam arti luas. Hak moral berkaitan dengan kepentingan individu sepanjang kepentingan individu itu tidak melanggar hak orang lain. Yang ketiga yaitu hak kontraktual atau contractual right. Hak kontraktual mengikat individu-individu yang membuat kesepakatan atau kontrak bersama dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing kontrak. Indonesia sendiri juga telah mempunyai undang-undang tentang hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak warga negara yang diatur dalam UU ini adalah satu, hak untuk hidup, selanjutnya hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk moral keadilan, hak untuk kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan yang terakhir hak anak. Untuk selanjutnya yaitu teori keutamaan atau virtue theory. Teori keutamaan tidak menyatakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa disebut sebagai manusia utama, dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan manusia hina. Karakter atau sifat utama dapat didefinisikan sebagai disposisi sifat atau watak yang telah melekat atau dimiliki oleh seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu bertingkah laku yang secara moral dinilai baik. Mereka yang selalu melakukan tingkah laku untuk buruk secara amoral disebut manusia hina. Bertens memberikan contoh sifat keutamaan, antara lain kebijaksanaan, keadilan, dan kerendahan hati. Sebenarnya teori keutamaan bukan merupakan teori yang berdiri sendiri dan terpisah dari teori-teori etika yang lainnya, yaitu teori deontologi, teleologi, karena sifat keutamaan bersumber dari tindakan yang berulang-ulang. Untuk teori etika yang terakhir yaitu teori etika teonom. Teori etika teonom dilandasi oleh filsafat Kristen yang mengatakan bahwa karakter moral manusia ditentukan secara hakiki oleh kesesuaian hubungannya dengan kehendak Allah. Perilaku manusia secara moral dianggap baik jika sepadan dengan kehendak Allah, dan perilaku manusia dianggap tidak baik bila tidak mengikuti aturan atau perintah Allah sebagaimana dituangkan dalam kitab suci. Terlepas dari apakah manusia mengakui atau tidak mengakui adanya Tuhan, setiap manusia telah diberikan Tuhan potensi kecerdasan yang tak terbatas yang melampaui kecerdasan rasional. Tujuan tertinggi umat manusia hanya dapat dicapai bila potensi kecerdasan tak terbatas ini dimanfaatkan. Ada 4 persamaan fundamental filsafat etika pada semua agama, yaitu yang pertama, semua agama mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain tujuan hidup di dunia. Yang kedua, semua agama mengakui adanya Tuhan, dan semua agama mengakui adanya kekuatan tak terbatas yang mengatur alam raya ini. Yang ketiga, etika bukan saja diperlukan untuk mengatur perilaku hidup manusia di dunia, tetapi juga sebagai salah satu syarat mutlak untuk mencapai tujuan akhir atau tujuan tertinggi umat manusia. Dan yang terakhir adalah semua agama mempunyai ajaran moral atau etika yang bersumber dari kitab suci masing-masing. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika pada saat abad ke-20. Ada beberapa pandangan. Yang pertama, ada arti kata baik menurut George Edward Moore. Kata baik adalah kunci dari moralitas. Namun, Moore sendiri heran, karena tidak satupun ada etikawan yang berbicara mengenai kata baik tersebut. Seakan-akan hal itu sudah jelas dengan sendirinya. Yang kedua, ada tatanan nilai Max Scheler. Scheler sebenarnya membantah anggapan teori imperatif kategori Immanuel Kant yang mengatakan bahwa hakikat moralitas terdiri atas kehendak untuk memenuhi kewajiban karena kewajiban itu sendiri. Yang ketiga, ada etika situasi Joseph Fletcher. Ia berpendapat bahwa setiap kewajiban moral selalu bergantung pada situasi konkret. Sesuatu ketika berada dalam situasi tertentu bisa jadi lebih baik dan tepat, tetapi ketika berada dalam situasi yang lain bisa jadi jelek ataupun salah. Yang keempat adalah pandangan penuh kasih Iris Murdoch. Teori Murdoch menyatakan bahwa bukan kemampuan otonom yang menciptakan nilai, melainkan kemampuan untuk melihat dengan penuh kasih dan adil. Hanya pandangan yang adil dan penuh kasih yang menghasilkan pengertian yang betul-betul benar. Yang kelima, pengelolaan kelakuan Birus Frederick Skinner. Skinner mengatakan bahwa pendekatan filsafat tradisional dan ilmu manusia tidak memadai, sehingga yang diperlukan bukanlah ilmu etika, tetapi sebuah teknologi kelakuan. Ide dasar Skinner adalah menemukan teknologi atau cara untuk mengubah suatu perilaku. Yang keenam, prinsip tanggung jawab Hans Jonas. Jonas menekankan pentingnya dirancang etika baru yang berfokus pada tanggung jawab. Intinya adalah kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas ketuhanan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa yang akan datang. Yang ketujuh, ada kegagalan etika pencerahan Alasdair MacLantyr. MacLantyr mengatakan bahwa etika pencerahan telah gagal karena pencerahan atas nama rasionalitas justru telah membuang apa yang menjadi dasar rasionalitas tiap ajaran moral, yaitu pandangan teleologis tentang manusia. Dan yang terakhir, nomor 8, etika Islami. Perbedaan etika bisnis Islami dengan etika bisnis konvensional yang selama ini dipahami dalam kajian ekonomi terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang atau akhirat. Etika bisnis Islami memiliki dua cakupan, yaitu cakupan internal dan cakupan eksternal. Untuk materi terakhir yaitu tentang teori etika dan paradigma hakikat manusia. Sebagaimana yang telah kita lihat pada tabel, terdapat hubungan atau paradigma tentang keenam teori etika yang telah kita bahas tadi dengan hakikat manusia dan kecerdasan melalui penalaran teori, kriteria etis, dan tujuan hidup. Ilmu etika ke depan hendaknya didasarkan atas paradigma manusia utuh, yaitu suatu pola pikir yang mengutamakan integritas dan keseimbangan pada yang pertama yaitu pertumbuhan PQ, IQ, EQ, dan SQ. Yang kedua yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Tuhan. Yang ketiga yaitu keseimbangan tujuan lahiriah atau duniawi dengan tujuan rohaniah atau spiritual. Semua teori etika yang pada awal kemunculannya bagaikan potongan-potongan terpisah dan berdiri sendiri ternyata dapat dipadukan karena sifatnya yang saling melengkapi. Inti dari hakikat manusia utuh adalah keseimbangan yang bisa diringkas sebagai berikut. 1. Keseimbangan antara hak atau teori hak dengan kewajiban atau teori deontologi. Yang kedua, keseimbangan antara tujuan duniawi dan rohani atau teori teonom. Yang ketiga yaitu keseimbangan antara kepentingan individu atau kepentingan teori egoisme dengan kepentingan masyarakat yaitu teori utilitarianisme. Yang keempat yaitu gabungan ketiga butir di atas akan menemukan karakter seseorang yaitu teori keutamaan. Dan yang kelima adalah hidup adalah suatu proses evolusi kesadaran. Untuk presentasi hari ini kami mengambil motivasi dari materi yang telah kita sampaikan, yaitu hidup adalah suatu proses evolusi kesadaran. Sekian presentasi yang dapat kami berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.